Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita hari ini akan membahas mata pelajaran PPKN, yaitu hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dan sila keempat. Yang pertama, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Anakku yang soleh dan soleha, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Tahukah Ananda? Nah, pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin ini pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Nah, ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, kita dapat menggunakan produk asli Indonesia. Misalnya nih, anak soleh dan soleha ingin membeli mainan, maka belilah produk-produk yang dari Indonesia ya. Jangan membeli produk-produk yang dari Cina. Jika produk asli Indonesia kualitasnya lebih baik dan lebih bagus dari produk negara lain. Dan ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Jika anak soleh memiliki teman yang berbeda suku, misalnya ada orang Lampung, orang Palembang, atau orang Jawa, atau orang Sunda, maka kita tidak boleh membeda-bedakan nih. Misalnya, kalau kita berteman sama orang Sunda, maka kita akan berperilaku baik. Sedangkan ketika kita berteman dengan orang Jawa, maka kita tidak mau berteman. Nah, itu tidak boleh yang anak soleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Dari manapun daerah teman kita, dia harus tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari kita ya. Selanjutnya, menghargai kebiasaan budaya teman lain. Nah, anak soleh, dari berbagai macam suku tadi, mungkin kita memiliki budaya yang lain juga nih yang berbeda dengan teman kita. Nah, kita tidak boleh menilai jelek ataupun tidak menghargai adat budaya daerah lain ya. Kita harus menghargai dan menghormati budaya tersebut. Selanjutnya, mengikuti upacara dan perlombaan 17 Agustus. Ketika 17 Agustus tiba, Umi yakin Ananda yang soleh dan soleha, walaupun di sekolah kita tidak melakukan kegiatan perlombaan, mungkin di rumah, di lingkungan tempat tinggal Ananda ada mengadakan perlombaan 17 Agustus. Mungkin Ananda ikut berperan di situ. Nah, ternyata anak soleh dan soleha sudah melakukan pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, bergotong royong saat kerja bakti. Nah, ketika kita bekerja bakti, maka kita harus bersama-sama nih dalam pengerjaan suatu pekerjaan agar pekerjaan cepat selesai. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Anak soleh dan soleha, sudah hafal belum nih sila keempat Pancasila? Ya, kepala nih, di sini ada gambar anak soleh dan soleha. Gambar ini adalah gambar banteng. Kepala banteng ini anak soleh dan soleha merupakan lambang dari sila keempat.
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Lambang banteng ini digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila keempat ini anak soleh menjelaskan bahwasanya keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan tanpa memihak tersendiri. Kita lanjut bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Misalnya nih, ketika Ananda soleh dan soleha ada masalah di rumah ataupun di keluarganya, maka harus bermusyawarah dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya ya dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita boleh berpendapat nih anak soleh dan soleha dalam menyelesaikan masalah ketika bermusyawarah. Akan tetapi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya kita harus berpendapat kepada orang lain, lalu kita harus mewajibkan bahwa pendapat kita ini harus diterima, dan ini tidak boleh. Selanjutnya, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Ketika kita sedang bermusyawarah, maka ataupun sedang berdiskusi nih anak soleh dan soleha di kelas, maka kita harus menghargai setiap pendapat teman atau ketika bermusyawarah di anggota keluarga lain. Selanjutnya, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Anak soleh dan soleha, apapun hasil dari musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, maka kita harus menghargai, baik itu kita menyukai hasil keputusannya ataupun tidak, dan melaksanakannya dengan baik. Baik, itu tadi bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Apabila Ananda sudah melakukannya di rumah ataupun di kelas, maka berarti Ananda sudah mengamalkan sila keempat Pancasila. Baik anak soleh dan soleha, kita bahas menyelesaikan permasalahan berikut ini. Nomor 1, mengapa sila ketiga pada Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin? Jelaskan. Yang kedua, tuliskan makna sila ketiga Pancasila bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 3 kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, bacalah cerita berikut. Siswa kelas 4 sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Calonnya ada 2, yaitu Ali dan Bayu. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa Ali mendapatkan suara tertinggi dibandingkan Bayu. Namun, Bayu tidak setuju dan marah karena dirinya tidak menjadi ketua kelas. Nah, anak soleh dan soleha, coba anak soleh dan soleha perhatikan kembali materinya dan menurut pendapat anak soleh, apa sih jawabannya? Baik. Ini ada soal yang untuk nomor 4 ya. Apakah kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila? Jika iya, jelaskan. Jika belum, jelaskan. Yang B, bagaimana sikap Bayu terhadap hasil perolehan suara? Baik, mari kita bahas sama-sama ya anak soleh dan soleha. Nomor 1, alasannya karena sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya yang dinaungi oleh satu negara, yaitu Indonesia.
Hal tersebut dapat digambarkan oleh pohon beringin yang rindang dan akar-akar beringin yang menggantung. Pohon rindang menandakan Indonesia adalah pemersatu bangsa. Sedangkan akar-akar beringin melambangkan berbagai macam suku dan budaya bangsa. Nah, anak soleh dan soleha, jika pendapat ini kepanjangan, terlalu panjang, maka mungkin anak soleh dan soleha bisa menyingkatnya atau meringkasnya kembali. Yang kedua, sila ketiga adalah pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling hidup rukun antar ras, suku, dan budaya agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang ketiga, contohnya yaitu menggunakan produk asli Indonesia, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghargai kebiasaan budaya teman lain, mengikuti upacara dan perlombaan 17 Agustus, bergotong royong saat kerja bakti. Yang keempat, nah kisah cerita tadi anak soleh dan soleha itu sudah sesuai dengan sila keempat, karena pemilihan ketua kelas diperoleh dari pengambilan suara siswa. Yang B, bagaimanakah sikap Bayu? Katanya, Bayu tidak setuju dan marah karena dirinya tidak menjadi ketua kelas. Bayu sebaiknya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Nah, itu saja mungkin anak-anakku yang soleh dan soleha. Ini jawabannya juga sudah ada di LK dan juga di video dari awal sudah ada ya. Silakan Ananda ulang kembali untuk memahami, dan jangan lupa juga Umi harapkan pengamalan-pengamalan sila ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Anandaku yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.